Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan pencatatan data perusahaan pada aplikasi Zahir versi 6. Saya yang bernama Muhammad Imam Faizin dan kelompok saya yang pertama ada Aulia Nisa Andini, Dini Mardiani, Anissa Fatmala, dan Yelis Dalilah. Next. Yang pertama adalah aplikasi komputer akuntansi atau Zahir Accounting. Adalah salah satu software akuntansi yang digunakan untuk membuat laporan keuangan. Menggunakan Zahir Accounting dapat mempermudah dalam menyelesaikan suatu laporan keuangan. Studi kasus ini kami akan menjelaskan tema dan konsep studi kasus yang akan kami buat. Perusahaan yang bergerak pada bidang jasa, usaha tersebut ialah usaha travel. Yang pertama, temanya adalah pencatatan menggunakan aplikasi Zahir. Yang kedua, konsepnya menginput data-data perusahaan, data customer dan supplier, data harta tetap, dan transaksi-transaksi. Database dan transaksi perusahaan. CV Travelindo adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa travel yang beralamat di Jalan Rawamangun 2 Tengah, nomor 23, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Perusahaan ini sudah beroperasi selama 2 tahun, tetapi baru akan menggunakan software Zahir Accounting pada 1 Januari 2018. Berikut adalah data keuangan perusahaan sampai dengan 1 Januari 2016. Next. Yang pertama ada neraca. Aktiva lancar dalam perusahaan ini, yang pertama ada kas kecil, nominalnya 8.750.000. Ada kas, nominalnya 10 juta. Ada bank, nominalnya 62.500.000. Ada piutang usaha, nominalnya 38.300.000. Ada PPN dibayar di muka dengan nominal 11.500.000. Subtotalnya jadi 133.650.000. Yang kedua ada aktiva tetap. Yang pertama peralatan dengan nominal 9.175.000. Akumulasi penyusutannya 1.507.813. Lalu ada kendaraan dengan nominal 109.500. Akumulasi penyusutannya 4.964.583. Subtotalnya 112.202.604 rupiah. Lalu ada pasifa. Daftar aktiva tetap. Yang pertama kendaraan. Perusahaan memiliki aktiva tetap kendaraan sebesar 109.500.000 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama ada ACLG, yang kedua ada PC Acer, yang ketiga ada printer Canon tipe L100, masing-masing tanggal perolehan. Yang pertama tanggal 2 Februari 2017, untuk PC Acer tanggal 16 bulan 4 2017, yang ketiga tanggal 20 bulan 4 2017. Harga perolehannya yang ACLG 2.575.000, PC Acer 4.950.000, dan printer Canon 1.650.000. Masing-masing nilai residu masih memiliki
Rp250.000 untuk ACLG, Rp500.000 untuk PC Acer, Rp250.000 untuk printer Canon, dan semuanya menggunakan metode depresiasi garis lurus. Lalu ada peralatan perusahaan yang memiliki aktiva tetap, peralatan sebesar Rp9.175.000 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, Toyota Pickup, tanggal perolehan tanggal 2 bulan 2 2017, harga perolehan 40 juta, nilai residu 8 juta. Lalu kedua, Toyota Agya, tanggal perolehan tanggal 5 bulan 8 2017, harga perolehan 60 juta, nilai residu 15 juta. Lalu yang terakhir ada Honda Beat, tanggal perolehan tanggal 2 bulan 11 2018, harga perolehan 9.500.000, nilai residu 2 juta, dan semuanya menggunakan metode garis lurus. Next. Daftar customer. Yang pertama ada PT Indojaya. Kontak jabatan ada Bapak Jaya sebagai manajer pembelian. Di sini nomor faktur ada IJ001. Lalu tanggal faktur tanggal 3 bulan 11 2017 dan dengan termin 2/10/30 dengan hutang 12.900.000. Lalu yang kedua ada PT Ali Makmur. Kontak jabatan Bapak Ali sebagai manajer pembelian. Nomor faktur AM001. Tanggal faktur tanggal 30 bulan 12 2017 dengan termin 2/10/30 dan hutang 9.800.000. Maka saldo hutangnya ada 22.700.000. Lalu ada daftar vendor. Yang pertama ada PT Jaya Abadi. Kontak jabatan Bapak Jaya sebagai direktur. Tanggal faktur tanggal 30 bulan 11 2017 dengan sales order piutang senilai 22.600.000. Lalu dengan termin dan batas kreditnya 2/10/30 sebesar 10 juta rupiah. Lalu yang kedua ada Bapak Hans. Tanggal faktur tanggal 11 bulan 12 2017. Sales order piutang senilai 15.700.000. Lalu termin 2/10/30 sebesar 5 juta rupiah. Maka total dari jumlah semuanya 38.300.000. Next. Lalu kita ke pembuatan data baru. Nah, yang pertama itu klik fungsi membuat data baru sehingga tampil form buat data baru. Input CV Trevindo pada atribut nama perusahaan. Lalu input alamat perusahaan. Input Jakarta pada atribut kota. Input Indonesia pada atribut negara dan kode pos 13220 pada atribut kode pos. Lalu yang terakhir input alamat email dan website perusahaan. Lalu ke periode akuntansi. Ketik Januari pada atribut bulan, 2016 pada atribut tahun, dan Desember pada atribut tutup buku akhir tahun. Lalu tentukan tempat penyimpanan data perusahaan, misalnya di lokalisnya Zahir, lalu CV Trevindo. Next. Konfirmasi akhir. Klik menu setting, pilih saldo awal, dan klik saldo awal akun. Selanjutnya, input saldo sesuai dengan nama akunnya. Jika telah semua terinput, pastikan nilai historical balancing besarnya 0. Jika tidak 0, maka penginputan saldo awal akun masih ada kesalahan. Silakan dikoreksi kembali. Jika sudah selesai, klik rekam. Selanjutnya, menginput saldo awal akun atau neraca saldo. Input data customer. Klik modul data-data,
pilih nama alamat, lalu klik tambah data, sehingga sistem menampilkan from atribut data nama dan alamat, input ID, nama perusahaan, tipe, dan seterusnya sesuai dengan data yang ada. Apabila sudah selesai, klik rekam. Klik tombol baru hanya digunakan apabila membuat nama customer atau vendor lebih dari satu. Input saldo awal piutang usaha. Klik menu setting pada pilih saldo awal, lalu klik saldo awal piutang usaha, sehingga sistem menampilkan saldo awal piutang usaha. Selanjutnya, klik baru dan lanjutkan pemilihan nama pelanggan. Klik tanda mouse di sebelah kanan, sesuai tanggal, input, nomor invoice, SO nilai piutang, dan data lainnya sampai dengan selesai. Kemudian klik rekam. Next. Lanjut, input data aktiva tetap. Yang pertama, klik modul data-data, pilih fungsi data harta tetap, lalu klik tambah database hingga tampil form pembuatan data harta tetap. D. Input nama aktiva, klik tanda mouse untuk mengelompokkan aktiva. Jika sudah selesai, klik OK. Sesuaikan tanggal beli, input harga beli, nilai residu, dan umur ekonomis, dan data lainnya sampai dengan selesai. Lalu kemudian klik rekam untuk melanjutkan ke pemasukan saldo awal aktiva tetap. Biaya dibayar di muka, sewa kantor. Yang pertama, klik modul kas dan bank, pilih kas keluar, dan klik tambah data. Yang kedua, pilih kas pada atribut akun yang tersedia, sistem secara otomatis akan mengkredit akun kas. Tentukan penerima, Bapak Ahmad Riyadi, belum ada dalam daftar penerima kas sehingga perlu dibuatkan lebih dahulu. Kemudian masukkan tanggal 5 Januari 2016 pada atribut tanggal. Kemudian tentukan kode akun dengan cara double klik atau tekan enter pada atribut kode sehingga sistem menampilkan daftar akun yang bisa Anda pilih klik akun 1, 50, 20, biaya sewa dibayar di muka, input biaya yang dikeluarkan 9.600.000 pada atribut nilai atau DR. Klik rekam jika semua data telah dimasukkan. Kemudian pembelian aktiva tetap. Yang pertama, klik modul buku besar, pilih fungsi jurnal umum, dan klik tambah data. Yang kedua, input atribut referensi dengan nomor jurnal yang Anda tentukan, atau gunakan nomor jurnal otomatis yang dibuat oleh sistem. Yang terakhir, input atribut keterangan dengan jurnal umum atau dengan pembelian aktiva tetap. Pembayaran piutang dengan giro mundur. Yang pertama, klik modul penjualan, pilih fungsi pembayaran piutang usaha, dan klik tambah data sehingga sistem menampilkan form pembayaran piutang. Yang kedua, aktifkan opsi giro yang terletak di kanan atas form pembayaran piutang. Yang ketiga, pilih bank pada atribut akun kas, pilih customer PT, sinar abadi pada atribut dari. Yang kemudian, lengkapi entry data pada atribut-atribut yang lain sesuai dengan transaksi seperti pada tampilan form pembayaran piutang. Yang kelima, klik rekam sehingga sistem menampilkan form informasi transaksi giro. Yang terakhir, input no giro BG 010023 pada atribut no giro, sesuaikan tanggal jatuh tempo dan masukkan data yang lain sesuai dengan transaksi. Biaya operasional. Yang pertama, klik modul kas dan bank, pilih fungsi kas keluar. Yang kedua, tentukan akun kas yang digunakan. Yang ketiga, sesuaikan tanggal transaksi. Yang keempat, tentukan kode akun, double klik code. Yang kelima, input nilai pengeluaran. Yang terakhir, jika sudah, klik rekam. Penjualan tunai dengan diskon. Yang pertama, klik modul penjualan, pilih fungsi invoice,
klik tambah data. Yang kedua, tentukan nama customer. Jika belum tersedia, bisa langsung dibuat. Sesuaikan tanggal transaksi, checklist opsi invoice, jasa, dan tunai. Yang keempat, input deskripsi penjualan secara manual. Tentukan salesman jika belum tersedia. Bisa langsung dibuat. Yang terakhir, jika semua data transaksi telah Anda masukkan seperti form penjualan berikut ini, maka klik rekam. Pembayaran hutang atas pembelian aktiva tetap. Yang pertama, klik modul buku besar, pilih fungsi jurnal umum, dan klik tambah data. Yang kedua, input atribut referensi dengan nomor jurnal yang Anda tentukan, atau gunakan nomor jurnal otomatis yang dibuat oleh sistem. Yang ketiga, input atribut keterangan dengan jurnal umum sampai pembayaran hutang. Yang keempat, catat transaksi dalam form jurnal umum. Penerimaan pelunasan piutang. Yang pertama, klik modul penjualan, pilih fungsi pembayaran piutang. Yang kedua, tentukan akun kas yang digunakan. Yang ketiga, input nama customer, sesuaikan tanggal transaksi, dan tentukan alokasi dana, double klik no invoice. Yang keempat, input discount and jumlah bayar. Yang terakhir, jika sudah sesuai, klik rekam. Pengambilan drive. Yang pertama, klik modul kas dan bank, pilih fungsi kas keluar. Yang kedua, tentukan akun kas yang digunakan. Yang ketiga, tentukan penerima dalam kurung jika belum tersedia bisa langsung dibuat. Yang keempat, sesuaikan tanggal transaksi. Yang kelima, tentukan kode akun. Yang keenam, jika kode akun sudah disesuaikan, input nilai. Jika sudah bisa langsung klik rekam. Lalu pembayaran giro jemaah. Klik modul kas dan bank, pilih klik daftar data sehingga sistem menampilkan daftar giro masuk. Yang kedua, pilih giro yang dicairkan. Yang ketiga, klik giro cair, maka akan muncul petunjuk transaksi giro, lalu klik OK. Yang keempat, Anda dibawa kembali pada lembar kerja transaksi. Jika data sudah sesuai, bisa langsung klik rekam. Lalu penghapusan piutang. Yang pertama, klik modul penjualan, pilih fungsi piutang usaha, dan klik daftar data sehingga tampil daftar piutang usaha. Yang kedua, pilih nama pelanggan dan klik tampil perincian piutang usaha. Yang ketiga, jika sudah sampai pada proses ini, bisa langsung klik write off sehingga akan ditampilkan form jurnal penghapusan piutang usaha. Yang keempat, selanjutnya sesuaikan tanggal. Yang kelima, sesuaikan kode akun F jika sudah sesuai, klik rekam. Yang selanjutnya, setor kas ke bank. Yang pertama, klik modul kas dan bank, pilih fungsi transfer kas dan klik tambah data sehingga ditampilkan form transfer bank. Yang kedua, input kas pada atribut dari. Yang ketiga, input akun bank pada atribut K. Yang keempat, sesuaikan tanggal transaksinya dan input nilai yang ditransfer. Yang kelima, jika sudah disesuaikan, klik rekam. Lalu kantor per bulan. Yang pertama, klik modul buku bulan 1 2006. Yang ketiga, data debit dengan sewa. Yang keempat, input akun kredit dengan sewa di muka. Yang kelima, klik rekam ulang sehingga ditampilkan form informasi transaksi periodik. Yang biasa pada transaksi yang pilih menerima debit transaksi, klik jelas dan yang klik untuk melihat penyesuaian biaya sewa dan belum sama. Next.
Pembayaran gaji karyawan. Yang pertama, klik modul kas dan bank, pilih fungsi kas keluar. Yang kedua, pilih kas pada atribut akun kas. Yang ketiga, tentukan penerima, itu Dani, pada atribut penerima. Sesuaikan tanggal transaksi, input besarnya gaji pada atribut sebesar, input akun 61010 pada atribut kode, input nilai transaksi pada atribut nilai. Jika sudah benar, klik rekam. Sekian presentasi dari kelompok kami, itu kelompok 1. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah kan? Langsung post share ya.